Saya memberi kuliah dalam bahasa Indonesia saja ya. Oke, sip. Nama saya Nawi, alumni dari Fakultas Kedokteran UGM. Bangga sebagai alumni Fakultas Kedokteran UGM karena sudah lama saya tidak mengajar di ruangan ini. Saya dulu dosen di bagian ilmu kesehatan masyarakat sebelum saya pindah ke Swedia. Sekarang saya seorang associate professor di bidang epidemiologi dan global health di Umeå University di Swedia. Jadi topik pembicaraan saya pada siang hari ini akan fokus pada dua kata kunci utama. Yang pertama adalah chronic disease, yang kedua adalah aging. Dan saya akan menantang Anda dan saya akan melihat apakah Anda tertarik untuk melakukan penelitian di kedua bidang ini. Alamat email saya seperti itu, Anda bisa menemukan saya di LinkedIn, di Orchid. Saya punya Facebook, tapi saya tidak pernah main Facebook. Jadi, kalau Anda punya pertanyaan tentang kuliah ini, bisa disampaikan ke saya melalui LinkedIn. Saya lulus dari Fakultas Kedokteran UGM pada tahun 99, kemudian masuk sebagai dosen IKM sampai tahun 2007. Pendidikan S2 saya selesaikan di Umeå University di Swedia. Fokus pada Master of Public Health, kemudian saya melanjutkan S3 saya di Swedia juga dengan topik penelitian pada chronic disease risk factors di daerah Purworejo. Ya, Kabupaten Purworejo, 60 km sebelah barat Yogyakarta. Dari tadi saya menyebut Umeå, mungkin Anda bertanya-tanya Umeå itu di mana? Karena memang tidak lazim. Satu kota kecil di sebelah utara Swedia, kalau saya gambarkan Gajah Mada di sini, Umeå ada di sini. Jadi di perbatasan dengan Finland. Tidak terlalu jauh, kalau Anda ukur di peta ini mungkin sekitar 1 meter aja. Tidak terlalu jauh juga untuk jalan, kalau Anda jalan itu 14 km bisa Anda tempuh dalam 2.800 jam. Ya, jadi mulai dari Bundaran UGM, belok ke Jalan Simanjuntak, belok ke Jalan Sudirman, dan seterusnya. Jadi setelah 2.800 jam Anda akan sampai di tempat saya tinggal. Kotanya sangat kecil di sebelah utara dari Swedia, penduduknya sekitar 110.000 orang. Dan ini simbol universitasnya, Umeå University. Ada yang bisa menebak simbol apa ini? Batu ditumpuk-tumpuk ya. Itu melambangkan simbol Northern Light. Jadi kalau Anda pernah mendengar Aurelia Borealis, ini penampakan Aurelia Borealis di daerah kampus pada malam hari di musim dingin. Ya. Jadi minggu ini kan kalau Anda melihat di CNN ada big solar explosion. Jadi ada geliat di matahari. Pada saat itulah muncul banyak Aurelia Borealis. Jadi sering muncul penampakannya di daerah kampus dan di sekeliling kota. Pada musim dingin cukup dingin, karena di utara, suhu terekstrim yang pernah saya alami minus 35 derajat. Ya, jadi kampus penuh dengan salju. Ini kompleks universitasnya, kompleks rumah sakit, sama seperti Sarjito. Kelihatannya mega, kantor saya yang kecil di sini, jadi bukan yang di ujung ini. Tempat saya bekerja disebut Umeå International School of Public Health. Jadi kita menyelenggarakan pendidikan S2 Public Health dan S3 Public Health. Kota kecil tapi cukup atraktif, banyak pengembangan. Bisa sangat cantik juga pada musim autumn. Ya, daun-daun berguguran dan matahari cukup terang. Tapi juga bisa seganas ini di musim winter. Oke. Fokus penelitian saya adalah pada chronic disease, pada risk factor,
Dan karena saya adalah seorang epidemiologis, fokus saya adalah pengembangan metode epidemiologi. Dan saya juga tertarik meneliti tentang aging. Swedia adalah salah satu negara dengan usia harapan hidup yang cukup tinggi di dunia. Dan kita juga cukup bangga bahwa Jogja adalah provinsi yang dengan usia harapan hidup paling tinggi di Indonesia. Setuju? Ya, mungkin Anda pernah mendengar itu. Nah, dengan perkembangan usia harapan hidup yang tinggi, tentunya kita akan menghadapi pola kesehatan yang berbeda. Yang itu akan kita bahas pada sesi ini. Hobi saya tidak banyak, saya suka travel, kadang travel. Saya suka membaca buku, dan saya juga suka nonton film. Travel saya lebih banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penelitian saya. Fokus penelitian saya banyak di daerah Asia Afrika. Jadi melakukan penelitian tentang pola penyakit tidak menular atau penyakit kronis di daerah Asia dan beberapa negara Afrika, serta kualitas hidup orang tua di berbagai negara Asia Afrika. Dan semua data itu bebas Anda akses di internet. Jadi tantangan pertama yang akan saya sampaikan kepada Anda, apakah Anda siap nanti waktu Anda mempersiapkan skripsi Anda menganalisis data online publicly available on the net. Daripada Anda menggunakan kuesioner Anda, mengumpulkan sampel 100 orang di satu kabupaten atau satu kecamatan atau malah satu desa. Jadi itu tantangan pertama saya kepada Anda. Keuntungannya apa kalau menggunakan data sekunder? Anda kemungkinan dapat mempublish hasil penelitian Anda. Salah satu tuntutan yang sekarang dihadapi oleh Anda untuk meningkatkan kualifikasi Anda nanti bersaing adalah kemampuan untuk menulis dan mempublikasikan hasil. Kalau Anda punya impian sekolah S2, S3 di luar negeri, kalau Anda punya aset tesis S1 Anda bisa Anda publish, level nasional atau internasional, itu merupakan modal yang cukup berharga bagi Anda. Jadi bisa mulai dipikirkan dari sekarang. Ini salah satu film yang saya sukai. Ada yang sudah pernah nonton? Apa kisah film ini singkat? Sudah nonton? Ya. Silakan, nggak apa-apa. Bisa tolong keras ya, berdiri agak keras. Jadi saya ingin kuliah interaktif ya, jadi kita banyak diskusi nanti. Ini bentuk piramida penduduk pada tahun 50. Anda sudah paham membaca piramida penduduk? Oke, jadi di skala X ini proporsi berapa persen, di skala Y itu adalah kelompok usia. Jadi saya membacanya ini, kelompok usia 0 sampai 5 tahun ada sekitar 7% laki-laki, pada perempuan sekitar 7% juga. Kemudian kelompok usia 5 sampai 10 sekitar 5,5%, di sini sekitar 5% dan seterusnya. Jadi yang Anda lihat di sini adalah puncak yang tajam atau kita sebut piramid penduduk ya. Struktur demografi yang berbentuk piramid. Ini pada tahun 50, bentuk populasi di dunia. Tapi kalau Anda lihat pada tahun 2010, basis piramid itu menjadi semakin kecil. Artinya apa? Benar sekali, semakin sedikit anak-anak yang dilahirkan. Itu jawabannya bukan? Ya, benar sekali. Jadi semakin sedikit anak-anak yang dilahirkan. Anda mengingat kata kunci fertilitas ya. Saya kira Anda sudah mempelajari di blog ini, fertility rate. Fertility rate di dunia ini semakin kecil. Ya, kalau dulu satu pasang akan melahirkan 3, 4, 5 orang. Sekarang berapa fertility rate di dunia? Sekitar 2, kalau Anda baca berita kemarin, suku South Korea yang kita gandrungi sekarang, Korean Pop, akan punah tahun 2700 kalau nggak salah. Kalau mengikuti fertility rate saat ini. Karena fertility rate-nya di bawah replacement rate. Jadi fertility rate-nya sangat rendah sehingga mereka tidak melahirkan anak. Lebih penting berkarir daripada mendapatkan keturunan, sehingga tidak ada replacement-nya. Ya, ini pada tahun 2010 bentuknya Anda lihat basisnya di sini itu sudah semakin mengecil dan yang di atas ini sudah semakin membesar. Artinya populasi usia tua juga semakin tinggi. Nah, pada tahun 2050 akan seperti ini. Pada akhir abad ini diperkirakan bentuknya akan seperti batu nisan. Ya.
Jadi Anda lihat proporsi penduduk yang berusia tua itu juga sudah cukup tinggi. Ini akan terjadi di dunia. Pola yang sama kita amati di Swedia. Bentuk piramida penduduknya pada tahun 50 seperti ini, pada tahun 2010 seperti ini, pada tahun 2050 seperti ini, dan pada akhir abad ini akan bentuknya seperti ini. Jadi pada setiap kelompok umur, proporsi jumlah penduduknya akan cenderung sama, dan yang dikhawatirkan adalah penduduk yang berusia di atas 60-70 tahun ke atas, di mana proporsinya semakin besar. Nah, kita bersyukur bahwa usia harapan hidup semakin tinggi, tapi satu hal yang harus kita cermati adalah semakin tinggi usia kita, kelompok usia tersebut kita sebut kelompok usia yang tidak produktif. Artinya apa? Sudah pensiun, tidak bekerja, dan membutuhkan dukungan dari pemerintah atau anak-anak dan keluarga. Ya. Di Indonesia, di mana sistem kekeluargaan masih sangat kuat, hal ini tidak menjadi masalah, karena orang tua didukung oleh anak-anaknya. Anda bisa membayangkan 50 tahun ke depan, di mana proses urbanisasi terjadi dengan cepat, orang tua ditinggali oleh anaknya, seperti Anda lihat di Jepang, Anda lihat di Singapura misalnya. Kalau Anda lihat di Singapura, begitu Anda mendarat, Anda mau mengambil kereta dorong, siapa yang Anda lihat pertama kali? Orang tua yang mendorong kereta dorong. Ya, jadi banyak orang tua setelah pensiun tidak punya pekerjaan, bekerja sebagai buruh kasar. Itu sangat ironis di negara berkembang seperti Singapura. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap menghadapi ledakan penduduk berusia tua? Itu satu pertanyaan yang perlu kita hadapi bersama. Nah, pertumbuhan jumlah penduduk di atas usia 65 tahun seperti yang Anda lihat pada gambar ini tidak hanya terjadi pada negara maju. Jadi di negara maju pada tahun 2010 terdapat 16% penduduknya berusia 16 tahun ke atas. Dan ini diproyeksikan akan meningkat sampai 26%. Jadi seperempat penduduk di negara maju akan berusia 65 tahun ke atas pada akhir abad ini. Dan ternyata pola ini tidak hanya terjadi di negara maju, tapi juga di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Oke, jadi ini bukan masalah negara maju saja seperti Swedia, tapi juga merupakan negara berkembang, terutama negara yang berkembang sangat pesat seperti Indonesia ini. Nah, kalau kita lihat gambar ini, saya membandingkan 4 negara, China, India, Indonesia, dan South Africa. Pola piramida penduduknya pada tahun 50. Dan Anda lihat inilah polanya pada tahun 2010. Di semua negara basisnya mengecil. Dan yang sangat jelas terlihat adalah di China. Oke, kalau di negara lain polanya cukup stabil di sini, naiknya cukup stabil. Ini cukup stabil, walaupun mengecil basisnya. Tapi yang sangat menarik untuk dilihat di China itu adalah ada leguk di sini. Ada yang bisa menduga apa yang terjadi di China? Siapa? Ada famine, tidak ada famine, tapi ada kebijakan pemerintah yang sangat drastis, yaitu one child policy. Hanya boleh punya 1 anak, anak kedua dibunuh. Akibatnya apa? Terjadi pengerucutan penduduk, jumlah penduduk, sehingga Anda bisa melihat kerutan di sini. Jadi pada tahun 2010 mereka berusia 30 tahun, berarti mereka lahir tahun berapa? Sekitar tahun 80. Jadi antara tahun 70 dan 80, efek dari one child policy ini kelihatan jelas sekali. Penduduk yang berusia muda kempes langsung. Nah, sekarang terjadi leguk kedua lagi di sini. Jadi sangat menarik untuk dilihat bahwa pada akhirnya semua negara di dunia ini akan memiliki jumlah penduduk yang semakin kecil di basis, artinya sedikit kelahiran seperti ini, tapi orang tuanya semakin banyak. Anda lihat proporsi yang di sini cukup banyak. Dan pada akhir abad ini akan bentuknya sama seperti ini. Ya, jadi di negara apapun kalau Anda pergi, pola piramida penduduknya akan sama seperti ini. Garis merah ini menunjukkan median usia. Jadi hampir di semua negara median usianya itu sekitar 42 tahun. Artinya apa?
Anda sudah belajar median ya beberapa minggu lalu. Median itu apa? Nilai tengah. Jadi 50% penduduknya berusia di bawah 42 tahun, 45 tahun di sini, dan 50% lainnya berusia di atas 45 tahun. Dan itu sama di negara manapun Anda lihat, cukup stabil. Oke, jadi ini satu tantangan tidak hanya di negara maju tapi juga negara berkembang. Dan isu ini bukan isu baru, sudah diangkat oleh Business Week pada tahun 2005. Global aging itu suatu hal yang mendunia. Kita fokus pada Jepang misalnya. Di Jepang pada tahun 75, median age-nya 30 tahun. Kalau Anda lihat balok merah, ini median age-nya 30 tahun. Artinya separuh penduduknya di atas 30, separuh di bawah 30. Dan terdapat pada saat tersebut terdapat 12 orang pensiunan per 100 orang pekerja. Artinya kita 100 orang yang bekerja menanggung 12 orang tua. Nah, apa yang terjadi di Jepang, Anda lihat pada tahun 2025 nanti, median age-nya meningkat dari 30 menjadi 50, dan separuh penduduknya berusia di atas 49 tahun. Ya, jadi cukup banyak yang harus ditanggung. 49 ini artinya ada 49 pensiunan per 100 orang yang bekerja. Berarti satu orang yang bekerja harus menanggung 2 orang tua. Lebih kurang seperti itu. Ya, jadi ini cukup masalah yang cukup serius. Nah, bagi pemerintah saya kira sekarang dengan BPJS Kesehatan itu cukup serius karena kan harus membiayai pelayanan kesehatan. Ya. Dan kita tahu bahwa orang tua banyak menderita sakit karena sudah tua. Nah, siapa yang akan menanggung? Coba kalau Anda pikirkan, ada tetangga Anda berusia 65 tahun, tidak punya asuransi, sakit stroke, masuk rumah sakit, siapa yang bayar? Kantong sendiri ya? Kantong sendiri, iya nggak? Kalau kantong kempes, rumah dijual, tanah dijual. Oke. Dan Anda tidak akan kaget kalau melihat banyak berita di koran, bunuh diri karena tidak bisa bayar rumah sakit. Pernah mendengar seperti itu nggak? Ya, karena sakit kronis, sehingga memilih jalan akhir yang tidak logis. Nah, pola ini juga tidak hanya di Jepang, tapi juga kelihatan di South Africa misalnya. Rata-rata usia atau median usianya itu 26 tahun, dan setiap 100 orang pekerja ada 11 orang pensiunan. Jadi pola ini sudah global, kalau Anda melihat pada grafik ini. Nah, saya bandingkan grafik ini, median usia pada 5 negara, China, India, Indonesia, South Africa, dan Swedia. Pada tahun 50, pada saat kita berperang kemerdekaan, baru merdeka, median usia di Swedia itu sekitar 34 tahun. Jadi separuh usianya di atas, separuh penduduknya di atas usia tersebut dan separuh di bawah. Tapi di Indonesia, di India, pada saat itu banyak pergolakan sehingga median usianya hanya 21 tahun ke atas. Artinya banyak penduduk yang meninggal pada usia muda. Nah, grafik ini dengan seiring dengan kemerdekaan kita, ekonomi berkembang, grafik ini meningkat cukup tajam, dan Anda lihat pada tahun 2010 di China, median usianya itu meningkat dengan tingkat kelajuan yang sangat tinggi. Kalau Anda bandingkan di sini, pada tahun 70, median usianya di bawah 21 tahun, pada tahun 2010 median usianya sekitar 35 tahun. Jadi terdapat peningkatan sekitar 12 tahun dalam 40-an tahun perjalanan bangsa tersebut. Ya, Anda kalau melihat garis ini lebih terjal dibandingkan dengan Swedia. Jadi di Swedia garisnya cenderung landai, di China cenderung terjal, demikian juga di Indonesia warna pink. Nah, kalau kita lihat proyeksi dari Bank Dunia ini, kita lihat proyeksi Bank Dunia, pada tahun berapakah China akan menyamai Swedia? Ternyata diproyeksikan pada tahun 2030, rata-rata atau median age di China akan sama dengan Swedia. Jadi struktur populasi ini akan menjadi sama, banyak orang tuanya. Bagaimana dengan Indonesia? Kalau kita lanjutin grafik ini, Anda lihat grafik di Indonesia itu sudah mulai meningkat. Pada tahun berapa akan sama dengan Swedia? Diproyeksikan tahun 2055, separuh penduduk Indonesia akan berusia sekitar 43 tahun, dan itu sama dengan struktur penduduk di Swedia.
Dan kalau saya lanjutin pola ini, Anda lihat pada akhir abad ini, hampir semua penduduk di negara manapun akan memiliki usia median yang sama, sekitar 42 tahun. Jadi tantangan apa yang kita hadapi dalam setengah abad ke depan? Global aging, benar? Jadi kita akan lebih banyak melihat orang tua daripada melihat anak kecil. Saya pertama kali ke Swedia, saya kaget. Di sini, dulu saya tinggal di Jogja, keluar antara rumah sampai sini banyak anak kecil di jalan. Tapi di sana yang keluar adalah kakek nenek berusia 80 tahun setir mobil. Kemudian orang tua keluar berjalan dengan kursi roda. Sangat independen. Tapi itu yang kita lihat. Dan proses penuaan ini ternyata dari data ini menunjukkan, ini yang terjadi di negara maju. Ini yang terjadi di negara berkembang. Saya fokus pada satu, Prancis. Prancis membutuhkan waktu 115 tahun untuk meningkatkan proporsi penduduk berusia 65 tahun dari 7% menjadi 14%. Jadi penduduk 65 tahun 7%, dalam 115 tahun itu baru menjadi 14%, doubling the percentage. Anda lihat proses yang sama terjadi di Swedia, butuh 85 tahun untuk meningkatkan proporsi usia tuanya dari 7 menjadi 14. Apa yang terjadi di China, apa yang terjadi di Chili, apa yang terjadi di Azerbaijan, apa yang terjadi di Singapura. Singapura hanya butuh waktu 20 tahun untuk meningkatkan proporsi penduduk berusia tuanya dari 7% menjadi 14%. Jadi pesan utama dari slide ini, proses penuaan di negara berkembang itu sangat cepat. Faktor pendukungnya apa? Mengapa proses ini terjadi dengan cepat di negara berkembang? Coba satu suara dari sini. Tingkat pertumbuhan sosial ekonomi. Anda melihat Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi di dunia saat ini. Pada saat bursa-bursa di dunia anjlok, harga bursa di Indonesia tidak anjlok. Jadi indikator perkembangan ekonominya cukup bagus. Ya, transisi ekonomi akan memicu transisi demografi. Berbicara tentang demografi transition yang saya sudah gambarkan tadi, proses pertumbuhan penduduk di mana proses penuaan penduduk terjadi. Kemudian yang kedua kita akan lanjutkan dengan chronic diseases. Dan yang ketiga, saya akan tunjukkan beberapa potensi penelitian yang bisa Anda lakukan. Anda bisa. Ya, kalau Anda tertarik untuk melakukan penelitian kesehatan masyarakat, alternatifnya Anda tidak perlu turun untuk mengumpulkan data. Sudah banyak sekali data freely available di internet. Data dari WHO, data dari World Bank, semuanya ada indikator yang bisa Anda analisis. Anda pasti tahu cerita film ini juga. Sekarang saya minta satu lagi. Sudah nonton film ini? Sudah baca novelnya? Dalam setengah menit, cerita intinya apa? Kalau cuma penderita kanker itu bukan cerita. Coba bercerita sedikit. Kumpulan gitu, terus nanti kayak dia jatuh cinta sama orang yang sama. Saya jadi tertarik untuk melihat thyroid cancer itu apa. Anda mungkin sudah belajar klinis ya. Thyroid di mana? Ayo. Saya dulu asisten anatomi, jadi saya tahu tempat-tempatnya di mana. Harus tahu ya kalau udah lulus ya. Thyroid ada di sini. Saya pergi ke website WHO, saya mencoba mencari sebenarnya thyroid cancer itu pada wanita itu sering nggak sih? Ya. Anda kalau pergi ke website ini, Anda bisa mencari data ini, membuat grafik ini, dan Anda bisa milih indikator incidence. Apa itu incidence? Anda sudah pelajari? Kasus baru. New case among high risk person. That's incidence. Anda juga bisa melihat prevalence, seperti yang saya gambarkan di sini. Prevalence itu menunjukkan semua cases. All cases and all the new cases. Jadi kasus baru maupun kasus lama. Di sini saya hanya pilih 1 tahun 2012 per 100.000 penduduk. Dan Anda melihat gradasi warna di sini ini menunjukkan tingkat atau jumlah penderita thyroid cancer pada wanita di dunia. Kita lihat di Indonesia misalnya. Gradasi warnanya seperti ini, saya kira ini ada pada posisi ini.
5 sampai 10 penderita thyroid cancer per 100.000 penduduk. Itu cara membaca grafik ini. Ya, di negara mana prevalensinya paling tinggi? Kalau Anda lihat grafik ini, ya, North America, Brazil, Russian, Australia. Jadi cukup tinggi di sana. Jadi di sini Anda bisa mengapresiasi dengan menggunakan website ini, sebenarnya beban penyakit itu seperti apa. Tapi kemudian saya jadi curious juga, apakah benar thyroid cancer itu pembunuh terbanyak di wanita? Kemudian saya mencari lagi di website yang sama, most common cancer sites based on incidence rate. Nah, Anda lihat gambarnya hampir merah semua. Merah itu apa? Breast cancer. Hampir di semua negara di dunia, pembunuh utama pada wanita adalah breast cancer. Sama dengan Indonesia, data dari Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar, banyak wanita-wanita yang mengalami breast cancer. Saya tadi pagi ikut ke penelitian daerah Ngemplak, ya, 12 km daerah utara. Saya bicara dengan satu orang responden, ibu-ibu, dan saya tanyakan kira-kira masalah kesehatan apa? Masalah kesehatan di dusun tersebut apa? Anda bisa juga jawaban beliau apa? Apa? Gak apa-apa, kita diskusi. Merokok, oke. Diare. Saya kaget, beliau tidak ngomong merokok, beliau tidak ngomong diare, beliau ngomong gula, diabetes. Saya probe lagi, ternyata menurut beliau banyak tetangga-tetangga yang menderita diabetes. Kemudian beliau bilang tetangga sebelah, ini baru diopname di rumah sakit karena breast cancer. Jadi kita bisa melihat pergeseran pola penyakit. Memang ini mungkin hasilnya bias karena saya hanya menekan satu orang. Saya perlu penelitian yang lebih luas kalau mau, tapi ini hanya observasi sesaat tadi saya waktu di lapangan. Kemudian saya bertanya juga pada diri saya, kalau pada wanita breast cancer, pada laki-laki apa? Kalau Anda lihat di Amerika, Eropa, Australia, dan sebagian besar Afrika, prostat cancer pembunuh utama. Bagaimana dengan Asia? Ya, lung cancer. Ya, jadi ini datanya cukup stabil dan kita lihat penyebab kematian utama di Indonesia pada laki-laki adalah kanker paru, pada perempuan adalah kanker payudara. Ya, jadi dua pembunuh utama ini. Nah, mungkin ini cukup kecil tulisannya. Jadi ini ada penelitian yang namanya Global Burden of Disease, berusaha memvisualisasi semua penyebab kematian di dunia, dan ternyata didapatkan dari 100% kematian di dunia, proporsi yang paling besar adalah yang warna biru ini. Anda bisa melihat penyakitnya apa? Cardio and circulatory diseases. Ya, di ranking kedua, cancer. Jadi secara keseluruhan pembunuh utama adalah penyakit pembuluh jantung, pembuluh darah dan jantung, dan kemudian yang kedua adalah cancer. Dan kalau kita lihat, kita stratifikasi datanya laki-laki dan perempuan, ternyata hampir sama saja. Ya, jadi pembunuh utama itu adalah penyakit jantung, yang kedua adalah cancer. Nah, pembunuh ketiga apa kira-kira? Penyebab kematian ketiga. Ya, yang kuning ini ya, yang kuning 2 ini, diare, lower respiratory infection, pneumonia, kemudian ada tuberkulosis, HIV juga, terutama di Afrika. Jadi kalau Anda lihat di sini, sebenarnya penyebab kematian utama itu adalah yang kita sebut sebagai chronic diseases atau non-communicable diseases. Ini grafik yang sama, cuma diubah menjadi bentuk kotak, ini merepresentasikan 100% kematian. Nah, ternyata non-communicable diseases bertanggung jawab terhadap hampir 70% penyebab kematian di dunia. Infectious diseases itu mencakup sekitar 25%, ini termasuk kematian persalinan, kematian pada neonatus, dan injury ini merupakan masalah yang semakin meningkat. Tingkat kecelakaan lalu lintas di beberapa negara juga sudah cukup tinggi, 10%. Jadi apa yang kita sebut sebenarnya sebagai chronic disease? Chronic disease itu apa sih penyakit kronis?
Nah, ini definisi dari WHO, penyakit kronis itu adalah penyakit yang tidak menular dari satu orang ke orang lain. Sehingga Anda bisa mencoret HIV dan TBC. TBC itu juga penyakit kronis. Tapi dalam definisi WHO, itu dicoret, dimasukkan kepada penyakit infeksi biasa. Jadi yang kita sebut penyakit kronis itu tidak menular, durasinya panjang, dan progresinya lambat. Perjalanannya lambat. Nah, 4 penyakit kronis utama, kardiovaskular, cancer, chronic respiratory disease, dan diabetes. Jadi itu 4 penyebab yang paling utama. Nah, ini ada kerugiannya juga. Karena perjalanannya kronis, Anda nanti kalau ke masyarakat memberikan penyuluhan tentang penyakit kronis, atau Anda bertemu pasien, nanti kalau Anda sudah lulus, Anda melihat pasien merokok, Anda mengatakan, jangan merokok Pak, berbahaya bagi kesehatan. Pasien kira-kira akan nurun nggak? Enggak, karena beliau merokok hari ini, besok belum tentu mati. Tapi kalau Anda mengatakan, cuci tangan, jangan makan racun itu, akan nurun nggak? Ya, karena progresinya lebih cepat. Kalau Anda salah makan, mungkin besok akan muncul gejala diare dan sakit diare. Tapi kalau Anda merokok, kalau Anda tidak beraktivitas fisik, maka gejalanya tidak ada muncul dalam puluhan tahun. Nah, ini ada beberapa contoh penyakit kronis, penderita penyakit kronis, 65 tahun, seorang guru matematika di Tanzania, seorang diabetik. Dan Anda melihat kakinya sudah diamputasi, ya, sebelah kaki kiri. Contoh lain, Roberto, 52 tahun, Brazilian, survive dari stroke tapi lumpuh. Punya sekitar 5 anak dan cucu. Apa yang terjadi kalau anggota keluarga lumpuh? Penghasilan hilang. Apalagi lumpuhnya pada sangat usia produktif. 52 tahun. Contoh yang paling dekat dengan kita, almarhumah mantan Menteri Kesehatan kita. Sakit apa beliau? Kanker paru, padahal beliau tidak merokok. Ya. Yang mungkin yang paling baru beberapa bulan yang lalu, Profesor Soehardi, Ketua Partai Gerindra, meninggal karena kanker paru. Dan memang beliau tidak merokok. Terus dapat kankernya dari mana? Kira-kira dari mana dapat kankernya? Ya, saya appreciate sekali bahwa Anda mengatakan passive smoking. As a passive smoker, we are at high risk to get lung cancer also. Ya, terutama kalau kita punya genetik yang rentan terhadap exposure tersebut. Nah, sekarang karena kita mengajarkan tentang chronic disease dan risk factor, salah satu risk factor untuk chronic disease adalah pola hidup sedentary, seperti Anda, duduk terus. Sekarang saya minta Anda berdiri, meregangkan kaki selama 20 detik aja. Berdiri aja nggak apa-apa, nggak usah lari. 10 menit, Anda berdiri sebentar. Saya nggak tahu dosen mentoleransi nggak ya. Tiba-tiba ngomong, tiba-tiba berdiri gitu. Ya kayak air mancur itu, naik turun. Ya. Nah sekarang saya minta Anda untuk merefleksi sedikit. Saya minta Anda untuk tutup mata. Oke, tutup mata. Anda tutup mata semua. Ini bukan sihir ya, bukan hipnotis, saya nggak bisa hipnotis. Tapi saya minta Anda tutup mata, saya ingin Anda mengingat, apakah ada di antara saudara Anda, keluarga Anda, teman Anda, yang menderita penyakit kronis. Tutup mata dong, jangan lihat saya. Saya ngomong nggak usah dilihat. Coba bayangkan apakah ada satu orang keluarga Anda, saudara Anda, teman dekat Anda, tetangga Anda yang dekat yang menderita penyakit kronis. Definisi saya misalnya stroke, kanker, diabetes, sakit jantung. Nah sekarang bagi yang ada tutup mata semua, saya ingin Anda angkat tangan kanan. Bagi yang Anda bisa mengingat ada satu saudara Anda yang terkena penyakit tersebut, teman dekat. Udah angkat tangan dulu, angkat tangan. Nah sekarang Anda boleh buka, jangan dilepas tangannya. Mata Anda lihat berapa tangan yang terangkat. Jadi Anda lihat, terima kasih, silakan duduk kembali. Anda lihat itu bahwa penyakit kronis itu, ya cancer on average, kemudian ada asma, diabetes. Saya lihat Anda banyak sekali mengangkat tangan.
Jadi penyakit itu ada di sekeliling kita, tidak jauh dari kita. Nah, di sini saya lihat sisi kontroversinya. Di satu sisi, kita bersyukur bahwa kita hidup lebih panjang. Tadi sudah saya tunjukkan ya, usia harapan hidup meningkat, median age-nya meningkat. Tapi di sisi lain, pertanyaannya adalah, apakah kita hidup lebih sehat? Ya. Harusnya yang kita inginkan adalah hidup lebih panjang dan lebih sehat, tapi kenyataannya mungkin tidak. Jadi ini contohnya, misalnya seorang individu, dia mulai sakit usia 60 tahun ke atas dan meninggal pada usia 75 tahun. Berapa lama durasi penyakitnya? 15 tahun. Ya, 15 tahun. Kemudian kalau ada individu lain tetap mulai sakit pada usia 60 tahun, tapi karena perkembangan sosioekonomi, usianya menjadi lebih panjang, meninggalnya baru 80 tahun. Jadi ini durasi sakitnya menjadi berapa panjang? 20 tahun. Ya, jadi walaupun usianya meningkat, setuju? Usia harapan hidup meningkat jadi 75 menjadi 80, ternyata orang hidup dalam penderitaan lebih panjang. Ya, jadi hidup dalam penderitaan selama 20 tahun. Jadi ini yang kita sebut dengan extension of morbidity. Nah, saya menduga, hipotesis saya bisa Anda buktikan nanti kalau Anda menganalisis data Indonesia. Di Indonesia terjadi extension of morbidity. Jadi usia harapan hidup meningkat menjadi panjang, tapi di sisi lain kita tidak mencegah penyakit muncul lebih lama. Jadi banyak sekali orang-orang yang terkena stroke dalam usia muda. Masih ingat presenter 30 tahun yang barusan meninggal karena stroke awal tahun ini? Dan tentu Anda bisa mengingat banyak sekali artis yang meninggal karena serangan jantung dan stroke. Masih muda-muda, ya, masih aktif berkarya. Nah, yang kita inginkan, yang kita lihat di beberapa negara, misalnya New Zealand, yang terjadi adalah dynamic equilibrium, jadi ada keseimbangan. Usia harapan hidupnya meningkat jadi 80 tahun, tapi di sisi lain, penyakit itu munculnya lebih belakangan, jadi baru muncul usia 65 tahun. Sehingga durasi penyakitnya itu tetap 15 tahun. Ini juga tidak optimal. Nah, yang sekarang saya mencoba membuktikan dengan data Swedia, apakah di Swedia terjadi compression of morbidity. Jadi usia harapan hidupnya meningkat jadi 80 tahun, tapi orang hidup lebih sehat dan baru mulai sakit pada usia 70 tahun, sehingga durasi kesakitannya itu hanya 10 tahun. Ini skenario yang paling ideal. Kalau kita semakin tua, bisa hidup semakin tua, jangan sakit muda-muda. Kalau bisa sakitnya nanti belakangan, sehingga yang terjadi adalah beban kesakitan itu hanya ada pada durasi yang sangat pendek. Implikasinya banyak sekali. Bisa aktif berkarya untuk keluarga sampai 70 tahun, menghasilkan uang sampai 70 tahun, baru mulai sakit. Nah, bagi pemerintah, program BPJS menanggung penderita penyakit kronis itu juga lebih pendek durasinya. Karena menanggung penderita penyakit kronis itu sangat mahal. Anda bayangin pengobatan kemoterapi, pengobatan diabetes, pengobatan stroke. Jadi sebenarnya chronic disease itu bisa dicegah nggak? Nah, cara pencegahannya bagaimana? Chronic disease, diabetes, cancer, stroke. Mencegah diabetes bagaimana? Lifestyle behavior. Ya, lifestyle behavior modifications. Apa yang bisa dirubah? Mulai sekarang kalau kuliah setiap 20 menit berdiri sebentar. Nanti diserap semua satu kelas. Enggak, saya cuma bercanda. Apalagi lifestyle yang bisa berubah? Ya. Pola makan misalnya apa? Harus sarapan. Pakai 2 telur gitu. Ya, jadi saya kira konsumsi lemak diperhatikan, konsumsi sayur yang buah juga diperhatikan, dan tentunya jangan merokok. Kita bangga di kampus ini kampus bebas rokok ya. Itu mulai sejak tahun 2004. Jadi kalau kita lihat di sini, chronic disease ada di ujung ini. Banyak sekali faktor chronic disease. Bisa dari hipertensi, bisa dari kadar kolesterol yang tinggi, obesitas, bisa penggunaan alkohol, penggunaan
penggunaan tembakau, diet, physical inactivity, pola hidup tidak aktif. Dan juga faktor-faktor ini, kemiskinan juga menyebabkan chronic disease. Ini faktor resiko di dunia. Ternyata banyak sekali tekanan darah tinggi yang tidak ketahuan. Banyak penggunaan rokok, kolesterol yang tinggi menyebabkan atau penyebab kematian utama. Dan Anda lihat warna yang berbeda ini, warna merah itu adalah negara miskin. Ternyata di negara miskin, hipertensi itu juga sering sekali ditemukan. Di negara miskin tapi yang tingkat kematiannya rendah itu juga banyak, dan di negara maju seperti Swedia juga sangat tinggi sekali. Jadi hipertensi, merokok, dan kolesterol itu tiga penyebab kematian utama. Ini saya lewatkan aja. Nah, ini ada kabar baik dan kabar buruk. Kalau seseorang merokok, kabar buruknya adalah merokok bisa menyebabkan banyak penyakit ini. Merokok bisa menyebabkan diabetes, merokok bisa menyebabkan kanker dan sebagainya. Tapi kabar baiknya adalah kalau Anda berhenti merokok, Anda bisa tercegah dari semua penyakit ini juga. Sehingga ini pesan yang nanti Anda sebagai dokter, mudah-mudahan bisa disampaikan kepada pasien, bahwa faktor resiko itu kita sebut faktor resiko bersama. Karena kalau dicegah, bisa mencegah banyak penyakit yang akan terjadi. Saya lewati secara singkat aja, ini banyak mitos-mitos yang tidak benar. Sehingga penyakit kronis tidak mendapatkan perhatian pemerintah di dunia atau di Indonesia. Nah, kalau Anda lihat World Bank atau Bill Gates Foundation, Bill Gates baru ke sini beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu. Fokus dana Bill Gates kemana? ATM, AIDS, tuberkulosis, malaria. Bill Gates belum pernah ngasih uang untuk chronic disease research. Nah, tapi belakangan ini panggilan Bill Gates untuk dana pendanaan yang baru sudah ada memasukkan chronic disease. Jadi perhatiannya masih nggak ada karena selama ini banyak mitos bahwa penyakit kronis itu masalahnya negara maju, bukan negara Indonesia misalnya. Itu mitos yang sama sekali tidak benar. Penyakit kronis itu harus ditangani kalau negara berkembang sudah mengendalikan penyakit infeksi, itu juga udah terlambat nanti. Kalau nunggu sampai dia muncul udah terlambat. Penyakit kronis itu penyakitnya orang kaya, sangat tidak benar sekali. Penyakit kronis itu tidak dapat dicegah, sekali lagi itu tidak benar, kenyataannya bisa dicegah. Pencegahannya mahal, kalau saya bilang tidak, berhenti merokok, jalan, tidak banyak duduk, pola makan yang lebih sehat. Dan sebagai akibat dari pilihan hidup kita. Nah, saya tidak setuju dengan ini karena merokok itu bukan pilihan hidup kita. Kalau bagi yang pernah merokok, saya pernah melakukan interview pada mahasiswa siswa SMP di Purworejo. Mengapa merokok, Dek? Kalau saya tidak merokok, saya dianggap banci. Peer pressure. Ya. Begitu bangun, melihat bapaknya merokok. Begitu keluar rumah, melihat supir bus merokok. Begitu sampai sekolah, gurunya masih merokok di dalam kelas. Bagaimana anaknya tidak merokok kalau yang dilihat tiap hari adalah orang yang merokok? Ya, jadi ini cenderung agak salah, itu bukan pilihan hidup, itu adalah tekanan pada kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit kronis? Banyak sekali yang bisa Anda lakukan. Mulai dari kita sendiri. Kalau Anda dulu merokok, mungkin waktu Anda masuk FK sudah tanda tangan persetujuan tidak boleh merokok. Itu sudah satu pilihan hidup yang cukup bagus. Anda bisa mengkampanyekan tidak merokok di sekeliling Anda. Dan di Jogja ini, saya kira satu-satunya provinsi di Indonesia yang sudah banyak RT bebas rokok. Pernah baca? Ya, sudah banyak RT bebas rokok. Baru 2 hari lalu dicanangkan satu RT, saya agak lupa RT-nya di mana, di kecamatan mana. Nah, buku terakhir yang saya baca, saya kira Anda akan tertarik membaca ini juga. Ditulis oleh Malcolm Gladwell, judulnya Tipping Point. Pesannya sangat sederhana. Lakukan sesuatu yang kecil, tapi dampaknya besar. Nah, Anda coba pikirkan apa yang bisa Anda kontribusikan sebagai mahasiswa kedokteran, nantinya dokter, yang bisa membantu pengendalian penyakit kronis di Indonesia.
Nah, contoh yang diberikan di sini adalah Facebook. Waktu Facebook dibangun, tidak diharapkan akan menjadi sebesar ini. Hanya digunakan untuk sarana berkomunikasi di lingkungan kampus. Tapi begitu itu menyebar, responnya positif, responnya jadi besar sekali. Jadi kita identifikasi tipping point kita masing-masing. Nah, beberapa slide terakhir sebelum saya tutup, bagi Anda apa? Kalau Anda tertarik untuk meneliti proses aging in the world, global aging, atau penyakit kronis, banyak sekali database yang bebas Anda akses. Free, Anda tidak usah bayar. Dan ini sudah saya konsultasikan dengan Wakil Dekan Profesor Adi Utarini. Anda sebagai mahasiswa kedokteran boleh menganalisis data sekunder. Jadi tidak harus, misalnya kalau Anda tertarik kesehatan masyarakat ya, tidak harus survei. Ya, survei kalau Anda survei, mungkin Anda tidak punya dana untuk survei 1.000 orang. Surveinya hanya 100 orang. Nah, yakin kalau Anda tulis tesis dengan 100 orang, mungkin Anda lulus, tapi kalau mau Anda publish, tidak ada yang mau mempublish. Sampel size-nya kurang. Ya, jadi kalau Anda berpikiran ke depan, kalau target Anda, setelah Anda lulus, Anda nulis skripsi, tesis Anda harus bisa dipublikasi, dipublikasi. Itu bisa, harus bisa. Ya, dan banyak mahasiswa-mahasiswa yang mempublikasikan tesisnya. Mahasiswa saya di FK dulu, ada sekitar 3 atau 4 orang mempublikasikan hasil tesisnya di jurnal UGM. Mahasiswa bimbingan saya di UMEA, beberapa mempublikasikan tesisnya di jurnal internasional. Nah, ada 2 dataset yang akan saya sorot dalam beberapa menit terakhir ini. Yang pertama yang disebut WHO SAGE, yang kedua disebut Family Life Survey. SAGE itu singkatan dari Study of Adult Health and Aging. Jadi kalau Anda tertarik tentang tentang aging, data-data tentang aging, coba lihat ke sana, di Google aja, pasti ketemu. Yang kedua adalah Family Life Survey, itu datanya data Indonesia. Nah, satu contoh mahasiswa bimbingan saya di Swedia menggunakan data IFLS ini dan baru dipublish pada summer ini, tahun 2014 bulan Agustus, maksud meneliti tentang double burden of nutrition di rumah tangga. Maksud saya double burden of nutrition apa? Anda kalau pergi ke rumah tangga, Anda melihat ada balita yang kurus kering nggak? Kalau bayangkan Anda pergi ke KKN di satu perdesaan, yang agak miskin, Anda akan mengidentifikasi balita yang malnutrisi. Tapi pada saat yang sama, di rumah tangga yang sama, Anda bisa melihat mungkin ibunya obes, mungkin kakaknya obes. Jadi itu yang kita sebut double burden of malnutrition. In the same household, they are overweight and underweight individuals. Nah, itu berapa persen di Indonesia? Data dari IFLS kita analisis, ternyata di Jakarta terdapat sekitar 25% rumah tangga di mana kita masuk, kita bisa menjumpai 1 orang kurus dan 1 orang gemuk. Itu yang kita sebut double burden. Dan polanya ternyata saya agak kaget di beberapa provinsi yang daerah timur juga cukup tinggi juga. Ya. Jadi ini satu contoh yang menarik. Ini saya ambil satu grafiknya dan maksud meneliti tentang social capital dan gender. Nah, hipotesis dia, kalau rumah tangga tersebut, kepala rumah tangganya ibu-ibu, itu double burden-nya lebih sedikit daripada kepala rumah tangganya bapak-bapak. Nah, sehingga nanti pesan ke pemerintah apa? Itu yang perlu dipikirkan. Bagaimana hasil ini bisa diterapkan ke pemerintah. Ya. Nah, contoh yang kedua, 2 slide terakhir sebelum saya selesaikan ini, kita menganalisa data satu mahasiswa S3 juga dalam proses penulisan. Ini data SAGE, WHO SAGE, download gratis, kita analisa. Yang ditunjukkan grafik ini adalah prevalensi disabilitas usia 50 tahun ke atas. Di 6 negara, China, Ghana, India, Meksiko, Rusia, dan South Africa. Dan saya gambar grafik ini 2 warna. Yang pertama adalah perempuan, yang kedua adalah laki-laki. Oke. Yang lebih gelap adalah perempuan, yang gelap laki-laki, yang terang perempuan. Nah, garis yang solid ini menunjukkan garis laki-laki, garis yang dash menunjukkan perempuan. Coba Anda membaca grafik, di blog research methodology. Anda melihat ini, kesan pertama apa? Apa kesan pertamanya?
Katanya kesan pertama begitu menggoda gitu. Iklan itu. Ya, kesannya apa coba? Semakin tua semakin tinggi prevalensi disabilitas, itu jelas. Oke. Ada beda laki-laki wanita enggak? Garisnya tidak berempit. Oke. Coba kita lihat di India, apa yang terjadi kedua garis itu? Kedua garis itu menjadi semakin sempit. Artinya perbedaan di India, perbedaan antara laki-laki wanita pada usia tua itu semakin kecil. Sedangkan di negara mana yang garisnya semakin melebar? Di Rusia atau di Meksiko? 85 tahun ke atas, sekitar 65% laki-laki mengalami atau melaporkan disabilitas. Nah, disabilitas di sini tidak bisa jalan 100 meter, tidak bisa jongkok, tidak bisa menekuk lutut, tidak bisa mengangkat beban berat, salah satu dari itu. Sedangkan sampai sekitar 85% wanita di usia tua ini melaporkan disabilitas. Nah, jadi di sini ada pesan yang juga sangat kuat kepada pemerintah. Ada gender disparities, ada perbedaan antara jenis kelamin. Nah, kemudian ini slide terakhir dari gambar ini, kita lihat lagi. Gambar ini menunjukkan usia harapan hidup. Ya, coba Anda kalau bisa melihat gambar ini ya, kita fokus di sini. Pada usia 50 tahun, ini yang di sini laki-laki, ini yang di sini perempuan. Saat laki-laki di China berusia 50 tahun, mereka masih bisa hidup 25 tahun lagi. Paham? Jadi tinggi bar itu menunjukkan sisa hidup. Oke? Sisa hidup di negara mana yang paling panjang? Atau di China, perempuan di China. Jadi perempuan di China pada saat berusia 50 tahun masih bisa hidup hampir sekitar 30 tahun lagi. Ya jelas semakin tua semakin pendek sisa hidupnya. Sehingga Anda lihat penurunan garis tersebut. Nah, yang menarik di sini bukan garis itu, tapi adalah proporsi yang merah dengan yang hijau. Yang hijau adalah sisa hidup tanpa disabilitas. Yang merah adalah sisa hidup dengan disabilitas. Kalau Anda melihat gambar ini, Anda akan pilih tinggal di negara mana? Anda mungkin akan pilih tinggal di negara China. Karena bisa hidup lebih panjang tanpa disabilitas. Anda tidak mau hidup di mana? Nah, mana India? Ya, India ini. Jadi kalau kita lihat wanita di India 50 tahun, walaupun sisa usia hidupnya masih 25 tahun, ya, sekitar berapa tahun ini? Sekitar 17 tahun itu akan hidup dengan disabilitas. Artinya mengalami gangguan fungsi. Jadi ini satu cara untuk menggambarkan, memberikan refleksi yang cukup sederhana tapi sangat kuat pesan public health-nya. Jadi kesimpulan saya, slide terakhir, pertanyaan yang sangat kritis bagi kita. Dapatkah kita menua tapi kita tetap hidup sehat? Itu harus kita jawab. Kalau menua pasti, kita akan menua semuanya. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa tetap hidup sehat dalam proses menuaan ini? Kemudian pertanyaan kedua saya, dapatkah kita mencegah penyakit kronis? Jawabannya harus. Nah, tapi pertanyaannya, kalau Anda Menteri Kesehatan, Anda mau fokus di mana? Karena uang Anda tidak banyak. Jadi Anda harus tahu siapa yang harus disasar. Apakah lebih baik pencegahan itu pada usia muda atau mengobati orang yang sudah sakit di usia tua? Lebih bagus yang mana? Karena dua-duanya butuh budget yang cukup besar. Apakah lebih bagus mengembangkan program di Indonesia Timur atau di Indonesia Barat? Jadi seperti itulah yang perlu data. Padahal data itu tidak banyak. Jadi masih banyak penelitian yang dibutuhkan. Dan kalau nanti Anda tertarik dengan kesehatan masyarakat, saya kira dua bidang yang akan berkembang sangat cepat dalam 20 tahun ke depan adalah aging dan chronic disease. Jadi pertanyaannya, apakah Anda tertantang untuk melakukan penelitian ini? Saya akhiri dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Depan kampus, depan gedung pusat, pada bulan Januari tanggal 3. Anda bisa duduk, makan siang di luar, menikmati sinar matahari. Terima kasih, selamat sore.